Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa TV Sri Poku TV dan Tribun Sumsel dimanapun berada. Jumpa lagi kita di hari ketiga di tahun 2022 di acara Sumsel Virtual Fest 2022 yang kali ini kita kedatangan tamu dari dua narasumber. Alhamdulillah, makasih Pak udah bersedia untuk datang ke studionya Geraha Tribun. Yang pertama adalah Pak Amidi. Pak Amidi adalah dosen Universitas Muhammadiyah Palembang yang juga sekarang ini sudah jadi pengamat ekonomi yang sering diminta prediksi dan pendapatnya tentang pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan ya Pak ya. Ya. Kemudian ada Pak Ruda Ermansyah. Selamat siang. Pak Ruda. Selamat siang. Pak Ruda adalah Ketua Asosiasi UKM IKM Nusantara Kota Palembang. Ya, saya pertama-tama mengucapkan selamat tahun baru dulu Pak di 2022. Tahun ini adalah tahun harapan, boleh dibilang begitu ya Pak, karena kita hampir 2 tahun menghadapi pandemi dan sejak akhir 2021 kemarin itu pandemi lambat laun mulai melandai, kasusnya semakin rendah, kemudian kemarin bor juga sempat 0% di rumah sakit di Kota Palembang, alhamdulillah. Dan ini menjadi suatu harapan baru bagi kita semua, terutama untuk bagaimana membangkitkan ekonomi kita yang selama ini sempat terpuruk ya Pak ya oleh pandemi ini. Oke. Sebelumnya kami mempersilahkan para pemirsa yang netizen dimanapun berada bisa bertanya kepada narasumber kita melalui chat di YouTube ataupun juga di Facebook, karena siaran ini disiarkan secara langsung di sosial media Sripo dan Tribun Sumsel. Oke Pak, saya ke Pak Amidi dulu nih Pak. Mungkin Bapak udah mengamati 2 tahun belakangan ini, seterpuruk apa sih Pak ekonomi kita akibat adanya pandemi COVID-19 ini, dan mungkin juga ada hikmah-hikmah yang kita dapat ya dari pandemi yang kita lalui selama ini. Mungkin Bapak boleh ceritakan Pak. Baik Mbak Risma, jadi kalau kita lihat adanya pandemi sejak tahun 19 lalu yang disebut dengan COVID-19 ya, dan mulai terasa Maret 2020 di Indonesia, dan terus bertransmisi sampai ke Kota Palembang, sampai ke pelosok Indonesia, termasuk daerah-daerah pedalaman ya. Nah ternyata pandemi dari aspek kesehatan juga ternyata berpengaruh terhadap aspek ekonomi. Kita tahu bahwa pada saat puncak-puncaknya pandemi itu ekonomi hampir mati nih Mbak Risma. Ya. Hotel-hotel pada kosong, mal-mal pada barang-barangnya jamur ya. Nah, singkat kata ekonomi macet total. Nah, namun setelah pemerintah memberlakukan new normal era normal baru kegiatan ekonomi mulai menggeliat. Hotel dipersilakan buka dengan menerapkan pembatasan tamu, pesawat diperbolehkan terbang dengan adanya pembatasan penumpang, rumah makan dipersilakan buka dengan adanya pembatasan kursi dan meja, nah, sehingga ekonomi mulai menggeliat. Nah terus berakumulasi sampai kita lihat 3 bulan terakhir ini ekonomi menunjukkan geliat yang luar biasa Mbak Risma. Barangkali tidak berlebihan ini Pak, itu ada kalau kita bilang ekonomi 3 bulan terakhir ini sudah sepertinya normal. Nah, sepertinya normal. Walaupun belum sepertinya normal. Memang belum normal sama sekali, tapi seperti normal. Mengapa? Karena kita lihat sendiri di Palembang ini luar biasa. Mal-mal aja mal-mal sudah pada penuh, rumah makan sudah pada penuh pesawat sudah pada penuh. Dulu kita lihat penumpang dikasih kursi berjarak, sekarang kursi tidak berjarak lagi, pesawat pada penuh semua. Kemudian di jalan-jalan sekarang ini luar biasa macet. Nah ini indikasi bahwa ekonomi mulai menggeliat.
dari sisi pertumbuhan yang kemarin-kemarin itu kita mengalami pertumbuhan ekonomi minus atau terkontraksi ya. Nah, sekarang ini pertumbuhan ekonomi kita sudah positif. Walaupun positifnya masih relatif kecil 1%, tapi itu sudah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa berkat kesigapan para petugas dan kita semua yang menyadari bahwa pandemi ini harus diantisipasi dengan adanya protokol kesehatan yang ketat. Nah, barangkali tidak berlebihan pada kesempatan ini kalau kita katakan bahwa protokol kesehatan ini menjadi budaya baru di kalangan kita. Jadi kehidupan sehari-hari ini tanpa protokol kesehatan, tiada hari tanpa protokol kesehatan. Begitu kita keluar ruangan rumah di halayak ramai atau tempat-tempat keramaian, itu sudah mulai kita memperlakukan protokol kesehatan. Seperti kita di ruangan ini saja, hanya ada 6 orang, ya, kita sudah memperlakukan protokol kesehatan. Nah, inilah barangkali kesadaran-kesadaran yang kita timbulkan. Nah, ini mengapa? Karena ini dampaknya kembali ke ekonomi sendiri. Ya. Kalau ini sudah kita berlakukan, ya, nah ekonomi mudah-mudahan normal kembali. Nah, ke depan ini barangkali Mbak Risma sebelum kita lanjutkan, sekarang kan sudah ada kabar baru lagi bahwa pandemi ini kan bermutasi ya, secara keilmuan kedokteran atau ilmu medis kan. Nah, sekarang sudah ada lagi yang namanya virus Omikron. Nah, tapi saya melihat dari sisi ekonomi, masyarakat tidak terlalu takut lagi, tidak terlalu dihantui lagi, karena mereka sudah beradaptasi. Bukan karena bosan Pak ya? Betul aja gitu Pak. Kalau secara keilmuan barangkali kita tidak menyatakan bosan, tapi paling tidak dari aspek medis, dari aspek kesehatan, nah mereka sudah mulai menyadari, nah, artinya mereka ingin melakukan kegiatan, namun harus dengan landasan protokol kesehatan. Dengan kata lain, kata lain udah tahu jurus. Sudah tahu jurus melawannya, apalagi sudah ada vaksin, sudah ada protokol kesehatan, ya, sudah ada kesadaran yang tinggi. Ya, mudah-mudahan saja ke depan ini barangkali kita tidak setback lagi, Mbak Isma. Iya, jangan mundur ke belakang. Jangan mundur ke belakang lagi. Ya. Saya bergeser ke Pak Ruda, Pak. Nah, kalau tadi secara makro Pak Amidi menyatakan tentang situasi ekonomi. Nah, saya ke Pak Ruda lebih mikro lagi ke UKM dan IKM ya, Pak ya. Seperti apa sih Pak kondisi UKM dan IKM saat sebelum pandemi, selama pandemi ini, dan menghadapi tahun 2022 yang katanya juga menjadi harapan baru buat UKM dan IKM kita, Pak. Silakan. Baik, jadi selamat siang Mbak Risma. Ya, jadi Pak Amidi, memang UMKM ini salah satu juga yang terdampak. Kalau dulu tahun 98 kita tidak terlalu banyak ya terdampak UMKM-nya. Krisis moneter? Iya, krisis moneter zaman dulu kan karena UMKM-nya. Tapi kalau sekarang ini karena hampir semua sektor dikarenakan pandemi ini, dari masalah pembatasan, masalah apapun, jadi banyak sekali yang dibatasin ke teman-teman UMKM, akhirnya pergerakan mereka agak sempit. Ya. Ditambah lagi dengan perputaran uang agak sedikit ya. Nah, jadi UMKM ini kan karena dia pejuang receh. Jadi dia memang dapatnya dari yang kecil-kecil. Kalau dari atasnya atau memang perputaran uangnya sedikit, mereka akhirnya juga dapatnya sedikit. Nah, memang dampak yang kemarin pada saat pandemi itu terasa sekali di mereka. Kenapa terasa? Yang beli nggak ada. Kalaupun ada yang beli sedikit, gitu loh. Nah, akhirnya kan mereka berimprovisasi, dan kebetulan juga saat itu kan digitalisasi kan lagi masif-masifnya juga digencarkan. Makanya bagaimana teman-teman UMKM itu berimprovisasi, mereka menjual produknya tidak lagi secara offline atau langsung, tapi secara online. Itu hikmah yang paling besar ya Pak? Paling besar. Jadi emak-emak sekarang udah mulai canggih, udah bisa main gadget gitu loh. Kalau dulu emak-emak mungkin main gadget cuma sebatas SMS, WA gitu. Bisa pesen makanan. Sudah pesen makanan, sudah bisa IG, sudah bisa Facebookan yang emak-emak sekarang ini. Dan anak-anaknya pun sekarang sudah terbiasa mesen makanan lewat gadget gitu. Ini salah satu dampak yang terdapat UMKM. Tapi Pak, ada nggak data adanya UKM yang gulung tikar atau tutup sementara, kemudian ada yang tutup beneran, itu ada nggak Pak? Ada. Jadi beberapa anggota kami kemarin memang juga ada yang mungkin pas kebetulan produknya tidak tidak langsung diterima di masyarakat karena bukan merupakan kebutuhan primer.
Jadi seperti produk-produk kerap, produk yang bukan kuliner sandang itu yang itu kan paling banyak ya. Iya, karena mereka kan yang beli siapa mau kayak kemarin yang mau beli baju baru tuh walaupun lebaran kan tidak dibeli gitu loh. Jadi tapi kalau yang kuliner banyak kan yang naik. Kuliner yang banyak yang naik gitu. Bahkan kalau pengamatan saya kalau angka sih saya nggak tahu persis berapa, tapi anggota saya yang baru beralih profesi pun banyak. Dari dia tadinya usaha wedding organizer, sekarang mereka buat usaha kuliner, jual macam-macam makanan gitu loh. Jadi mereka tadi bagian dari improvisasi tadi. Improvisasi, dan itulah teman-teman UMKM yang bisa selamat gitu loh, yang bisa melalui tahun 2021 ini. Nah, bahkan dengan adanya itu mereka mulai belajar lagi untuk ngembangin produk-produk mereka di 2022 gitu loh. Mereka siap untuk berkompetisi malah sekarang ini. Jumlah UKM IKM kita sih berapa sih Pak perkiraan mungkin di Kota Palembang? Saya kurang tahu data persis itu ya, tapi pernah dengar-dengar yang memang di atas sekitar 1 jutaan. 1 juta gitu, pelaku UKM dan IKM ya? Iya, UKM dan IKM kan. Jadi Kota Palembang aja itu Pak ya? Kenapa? Kota Palembang aja itu bisa jadi ya, Kota Palembang bisa jadi 1 jutaan itu gitu. Karena kan Palembangnya penduduknya sudah berapa? 6 juta ya. Ya hampir mungkin 1, cuman mereka kan dari 6 yang jutaan tuh Sumsel Pak, sorry. Sumselnya Palembang sekitar 600 ribuan berarti kalau nggak salah. UMKM sekitar 600 ribuan itu saya informasi dapat data-data ya dari teman-teman yang inilah dari dinas-dinas ya. Iya. Dan memang banyak yang masih survive itu Mbak Lisma ya. Kebanyakan itu kuliner. Kuliner. Karena dia bisa berimprovisasi dari makanan yang bahannya sama bisa menciptakan produk yang berbeda. Itu yang di ininya. Justru yang terpuruk ini tadi apa ya? Yang model-model kayak sandang, kulit kerap gitu kan. Nah, cuman sekarang kan pemerintah juga sudah langsung membantu teman-teman UMKM itu. Ada beberapa teman-teman kami yang dari beberapa pemerintah ini sudah mengorder untuk yang gift untuk acara-acara mereka gitu kan. Jadi mungkin mereka buat semacam tas, souvenir. Nah, itu mereka pesannya dari teman-teman UMKM. Alhamdulillah itu. Jadi sejujurnya memang kami lihat peran pemerintah sudah cukup bagus ke teman-teman UMKM ini. Sangat bagus dan sangat menolong gitu loh untuk hal-hal ini. Oke. Saya balik lagi ke Pak Amidi, Pak. Di tahun 2022 ini kan memang kita punya harapan baru karena pandemi sudah mulai mereda dan ekonomi kayaknya akan mulai bangkit kembali. Juga ada BI memperkirakan prediksi pertumbuhan ekonomi kita itu bisalah sampai 5% tahun ini. Nah, tapi Pak di awal tahun ini kan kita menghadapi berbagai tantangan, misalnya salah satunya kenaikan sembako, terutama minyak goreng, kemudian telur dan sebagainya. Terus kemudian Bapak baru bilang tadi banjir, dan juga ada beberapa gas untuk non subsidi juga mulai naik. Belum lagi nih TDL kita belum terima lagi apakah akan naik atau enggak tahun 2022 ini. Seperti apa Pak Bapak melihat tantangan ini Pak? Dengan risiko yang akan kita hadapi untuk membangkitkan ekonomi ini tadi. Baik Mbak Risma, jadi memang menjelang Natal dan Tahun Baru kemarin ya, masyarakat terutama masyarakat konsumen dihadapkan kepada harga-harga yang mulai naik nih Pak Ruda. Telur aja sampai 3 telur ayam naik, gas LPG 3 kilo naik. Iya betul. Dan harga-harga sembako lah, 9 bahan pokok termasuk cabai itu naik semua. Cabai benar. Nah ternyata kalau kita cermati ya, kenaikan itu memang stoknya menipis Mbak Risma, karena adanya musim hujan ini Pak. Musim hujan. Jadi artinya dari sisi mekanisme pasar ya, memang permintaan akhir tahun meningkat ya, karena ada kepentingan merayakan hari raya dan tahun baru ya. Sementara stok pada petani atau pada peternak ini ya, terbatas. Nah, sehingga secara mekanisme pasar kan harga meningkat. Nah, tapi kalau kita cermati ya, harga-harga yang meningkat itu terutama terhadap sembako atau bahan pokok ini ya, sebentar ini kan sudah mulai berangsur turun ini kan. Nah, kita harapkan tapi minyak udah 3 bulan loh Pak, dari Oktober. Iya. Tapi itu karena kelapa sawit naik Pak. Iya. Dan petani kelapa sawit juga merasakan kesejahteraan. Ya itu betul. Itu salah satu kasus ya. Ya itu salah satu kasusnya. Secara umum yang saya sebutkan tadi. Nah, yang kasus sawit ini benar, karena begini, selama ini kan sawit ini kan kita ekspor, karena harga ekspor sawit ini kan harganya kan luar biasa lebih tinggi, sehingga secara ekonomi orang
berbondong-bondong untuk ekspor kan. Nah, sehingga stok di dalam negeri juga terbatas. Sebetulnya sama penyebabnya. Cuma bedanya antara cuaca dengan ekspor itu aja. Sebetulnya sama penyebabnya. Penyebab naiknya sama. Karena stoknya terbatas. Nah, ini makanya saya pernah beri advice kepada pemerintah atau pihak-pihak yang berkompeten ini, bagaimana kita bisa mengurangi ekspor ini supaya kebutuhan sawit dalam negeri ini tercukupi sehingga minyak goreng kan bisa dikendalikan harganya. Nah, kemudian kendala-kendala lain yang akan barangkali menerpa pelaku ekonomi di awal tahun ini selain kenaikan harga ini, Pak Isma, mungkin cuaca. Cuaca ini kan masih belum menentu sekarang, Pak Ruda. Kita kemarin dihadapkan pada banjir. Nah, sudah itu sekarang ini kan masih berlangsung cuaca yang tidak bersahabat. Misalnya begitu terik panas, tiba-tiba hujan. Begitu terik panas, tiba-tiba hujan. Jadi tidak bisa prediksi. Nah, ini juga kalau berlangsung lama, bisa mempengaruhi kembali ini terhadap stok yang ada tadi. Bisa petani cabenya barangkali terhambat untuk panen, kemudian padi begitu juga. Iya, nah ini barangkali perlu diantisipasi. Nah, artinya di sisi pihak pengambil kebijakan atau yang berkompeten nah ini bagaimana mengupayakan langkah-langkah hambatan ini untuk bisa dijadikan jalan keluarnya. Nah, seperti tadi misalnya kan banjir Nah, untung saja Palembang ini Pak Ruda katanya banjir di sini kan berapa puluh tahun sekali. Oh iya. Nah, ini mudah-mudahan saja tidak terjadi lagi yang seperti kemarin. Kemarin tuh ini Pak. Luar biasa. 31 tahun terakhir. 31 tahun terakhir katanya. Nah, ini luar biasa. Ini paling tinggi. Paling tinggi. Mudah-mudahan saja. Nah, kalau kita Palembang kan luar biasa Pak Ruda peluang kegiatan ekonomi lancar kan. Satu, kita tidak ada tsunami, tidak ada gunung meletus. Nah, cuma gangguan banjir ini aja. Gangguan banjir ini pun katanya puluhan tahun baru tulang kembali. Nah, ini jadi artinya tidak ada persoalan Pak Isma dengan adanya gangguan-gangguan ini. Tapi saya yakin bahwa pelaku ekonomi masih tetap optimis. Seperti kata Pak Ruda tadi kan mereka selama pandemi ini kan mereka terseok-seok sampai ada yang terhenti produksinya untuk UKM dengan IKM. Nah, tapi sekarang mereka sudah adjustment, menyesuaikan diri, sudah mulai bangkit lagi, sudah beradaptasi, sudah mulai bangkit lagi. Nah, ini barangkali jadi harapan kita ini Mbak Risma. Oke, kita semua berdoa semoga ini memang suatu situasi yang tidak permanen lama ya Pak ya. Mudah-mudahan musim hujan kan sampai Maret nih Pak, insya Allah, dan mungkin akan diiringi dengan perbaikan-perbaikan di sisi ekonomi ya Pak ya. Kita ke Pak Ruda lagi nih Pak Ruda. Pak, sekarang kan ekonomi mulai bangkit, UMKM mulai punya jurus nih untuk menghadapi adaptasi. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan UMKM dan IKM sekarang ini Pak supaya bisa tetap mendorong mereka maju dan juga bisa bertahan tentunya selama masih ditetapkan sebagai status pandemi ini Pak? UMKM itu butuh akses untuk pasar. Ini yang paling penting. Itu yang paling utama. Ya, akses pasar itu kan. Akses pasar. Ya, akses pasar itu harus gimana caranya pemerintah untuk menyiapkan pasarnya. Dan kami dari asosiasi kebetulan juga sudah ikut dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik BUMN maupun pemerintah. Itu memang mereka sudah membuka. Terakhir kami ikut pelatihan padi, pasar digital, yang dimotori oleh HIPMI dan BUMN. Jadi teman-teman UMKM tersebut masuk ke aplikasi untuk harapannya kalau bisa pelaku-pelaku dari BUMN tadi dia mesen barang dan jasa dia itu lewat aplikasi kepada teman-teman UMKM tadi. Apalagi kan di Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah diamanatkan 30% untuk pemerintah ataupun swasta untuk membantu UMKM dari dana alokasi mereka, pengadaan apapun, macam-macam. Dan harapan kami itu bisa memang terbuka luas ke teman-teman UMKM, dan teman-teman UMKM juga kami harapkan untuk mereka berimprovisasi dan membuat produknya sesuai standar. Berkualitas. Ya, kualitas dan berstandar. Kadang-kadang teman-teman UMKM kan maaf ya, ada yang dia buat produknya tidak terstandar gitu kan, atau dia hari ini produksi banyak, begitu besok tidak produksi. Nah, ini salah satu kendala-kendala UMKM. Nah, kami dari asosiasi selalu memberikan bimbingan kepada mereka untuk menstandarkan produk.
Akses pasar tadi. Ya, pertama akses pasar, kemudian standarisasi dari produk gitu kan. Dan yang ketiga legal aspek. Ini yang paling penting, terutama teman-teman untuk yang kuliner ya, yang kuliner. Kalau yang untuk yang kerap tadi itu oke lah, dia mungkin dengan nomor induk berusaha cukup ya. Tapi yang kuliner ini kan dia harus lengkapi. Mungkin dari enggak, dia harus ada dari BPOM atau PRT dari Dinas Kesehatan itu kan, itu paling standar sekali yang dibawa. Kemudian ada halalnya, gitu umumnya ya, halal MUI kan, dari halal. Nah itu yang harusnya 3 ya minimal ya. Ya, kalau memang mereka sudah seperti itu, mudah-mudahan mereka bisa lebih berkompetisi di luar. Ini karena kendala terbesarnya apa Pak? Untuk apa nih? Syarat-syaratnya berat, apa biayanya yang berat, atau seperti apa Pak legal aspek ini? Kalau masalah biaya, saya rasa pemerintah sudah memberikan sangat mudah dan itu gratis. Hampir beberapa perizinan itu gratis. Terakhir yang halal kemarin mereka ngasih beberapa ratus pelaku usaha itu ada program dari pemerintah dan dikasih gratis. Tetapi kan memang ada langkah-langkah yang harus diikuti. Menuju ke situ harus langkah. Salah satu mereka harus mengikuti pelatihan, kalau untuk makanan kan harus mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan. Nah ini yang memang harus mereka ikuti dan kadang-kadang berat. Ada mereka merasa harusnya pemerintah dong katanya yang menyediakan ini. Memang bisa saja menurut saya pemerintah, tapi kan berapa banyak yang harus dididik ini kan. Nah kemudian teman-teman dari swasta, teman-teman dari organisasi, alhamdulillah kami juga sudah sering mengadakan pelatihan-pelatihan ini kepada teman-teman pelaku UMKM, baik yang gratis ataupun berbayar. Nah setelah mereka dapat ini, baru mereka ngurus PIRT, produk izin rumah tangga ataupun BPOM-nya. Karena diharapkan dengan setelah adanya pelatihan ini, teman-teman pelaku UMKM pangan ini tadi mengerti, maksudnya pelatihan itu bahwa mereka harus produksi makannya itu yang sehat gitu loh. Produksi makannya yang berkualitas, sehat, tidak membuat orang susah gitu loh. Jadi timbul bencana baru karena mungkin sakit perut atau apa itu. Nah itu diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan itu teman-teman pelaku usaha mengikuti itu. Kadang mereka berpikir beratnya, Pak, kami dapurnya jadi harus bisa ya? Ya tidak harus gitu loh. Tapi penggunaan alatnya kalau bisa jangan sama gitu kan, supaya tidak terkontaminasi gitu. Apalagi kalau kita bicara masalah halal, itu produk-produknya harus benar-benar yang halal dari hulu ke hilirnya itu yang harus itu. Jadi 3 poin itu yang harus diperhatikan, yang mungkin ke depan teman-teman ataupun dibantu. Butuh support dari pemerintah, dari semuanya. Pemerintah, dari BUMN untuk pelatihan-pelatihan seperti itu, karena kan pelatihan itu kan bersifat keterampilan, Mbak. Itu artinya sertifikasi, karena sertifikat yang didapat itu seumur hidup. Nah itu kan butuh biaya karena pelatihan sertifikat kan. Ya, mudah-mudahan Pak, soalnya saya pernah dengar tuh kalau Pak Erick Thohir itu kan mengadakan namanya Merdeka Belajar untuk BUMN. Nah BUMN ini yang akan mensupport kita ya. Sudah dibuatnya yang padi tadi Pak. Padi itu program dari BUMN. Itu program dari Kementerian BUMN. Dan teman-teman pelaku UMKM memang masuk ke situ semua yang sudah lengkap izin-izinnya gitu kan. Gitu. Oke, sebelum kita masuk kembali ke Pak Amidi, kami ingatkan kembali kepada netizen boleh bertanya kepada narasumber kita Pak Amidi dan Pak Ruda, siapa tahu bisa menjadi solusi ya bagi mereka yang ingin mungkin membuka usahanya. Oh iya, ada teman-teman kita, saya sapa dulu untuk teman-teman yang ada di Zoom. Terima kasih. Ada banyak mahasiswa Muhammadiyah di sini dan juga ada pelaku UMKM. Halo semua. Kepada adik-adik atau teman-teman yang ada di sini boleh bertanya kepada narasumber mumpung Pak Ruda dan Pak Amidi ada di sini. Silakan di chat atau langsung melalui pakai lambaian tangan mau bicara gitu boleh. Silakan ya. Oke, saya ingin membacakan dulu Pak. Ini ada pertanyaan nih Pak. Ke Pak Amidi nih. Pak Amidi, bisnis apa sih yang paling cepat bangkit dan mungkin di tahun 2022 ini akan berprospektif? Nah, oke Pak. Kita akan mulai di sini. Coba Pak. Baik, kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman yang lalu atau sebelumnya ya, apalagi menghadapi pandemi atau menghadapi krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu ya. Nah, ternyata bisnis yang tidak pernah
lekangnya itu adalah bisnis kuliner. Nah, kuliner ini karena mengapa? Karena konsumsi atau kuliner ini orang mau makan walaupun krisis bagaimanapun, tidak punya uang bagaimanapun orang harus makan. Nah, dengan demikian kita lihat saja kalau di suatu tempat keramaian itu ada kulinernya pasti ada konsumennya. Ya. Nah, apakah itu di gang-gang, apakah itu di komplek-komplek, apakah itu dengan media gerobak, apakah itu dengan media petak meja saja, itu semua ada konsumennya. Nah ini menarik bagi pebisnis pemula. Kalau mau melakukan ini boleh. Kalaupun kita tidak pandai atau tidak bisa memasak sendiri, kita bisa membeli. Kita tinggal menjual saja. Nah, seperti kawan-kawan yang sudah pernah eksis ini kan, nah dia mengambil tempat orang lain, mengambil pada ibu-ibu yang membuat kue, dia yang tukang jualnya aja. Jadi mengambil share aja, share keuntungan. Nah, ini salah satu. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita mau beralih lagi selain kuliner, ini bisnis yang tidak juga lekang, ini adalah sekarang ini bisnis teknologi. Nah, sekarang ini kan orang belum banyak yang bisa membuat email, belum banyak yang bisa membuat konten-konten sosial ya, ibu-ibu, mak-mak. Nah, kenapa tidak kita tawarkan? Dia promosi, kita tawarkan. Apakah dia membuat promosi di media sosialnya? Kita yang menawarkan. Nah, ini bisnis jasa. Nah, ini menarik sekali, Pak Isman. Dan ini luar biasa. Sekarang kan orang berlomba-lomba jadi YouTuber. Nah, itu salah satu media. Nah, kita endorse, kita jangan ikut ke situ juga kan. Mahasiswa bisa jadi endorse. Sudah persaingannya ketat, dan kita ambil yang lain lagi. Biarlah emak-emak tadi produksi saja, promosinya serahkan orang kaya. Jadi dia bayar aja. Ini kan menarik. Kenapa tidak mahasiswa bisa melakukan itu? Jadi sambil kuliah kita bisa mendapatkan uang. Nah, ini menarik. Sering saya sampaikan dengan kawan-kawan saya yang sekarang ini belum tatap muka nih Pak Isma. Jadi kita terbatas kalau melakukan komunikasi ini kan. Mudah-mudahan saja menyambut tahun 2022 ini kita yang mahasiswa, yang siswa sudah bisa tatap muka sepenuhnya. Karena setelah 2 tahun ini barangkali seperti kata Mbak Lisa, mereka sudah bosan di rumah. Karena komunikasi pakai media sosial atau teknologi ini kan tidak sama dengan komunikasi secara langsung. Ada nilai-nilai yang hilang ini Pak Isma. Pak Ruda, apakah sepakat bahwa kuliner akan tetap menjadi primadona di tahun 2022? Saya lihat tuh Bapak punya produk. Bisa ditawarkan. Iya, jadi memang kuliner itu, jadi tadi kan saya juga sudah bilang, teman-teman tuh ada produk bahannya sama, tapi menghasilkan produk kuliner yang berbeda. Itu dari improvisasi. Jadi orang akhirnya dia mungkin makan makanan yang bahannya sama tapi dengan nama berbeda tapi dengan bahasa berbeda. Nah, ini salah satu sebenarnya produk kuliner juga. Jadi ini cuman air sama nanas. Improvisasi dari musim kemarin dia air sama nanas dia dibuat produknya nih. Dan bermanfaat untuk menambah daya imun tubuh. Air sama nanas difermentasi. Itu improvisasi dari kondisi pandemi ya Pak? Kondisi pandemi kemarin juga dia mau itu, dan akhirnya dibuat juga turunannya mendapat biowash. Biowash ini bisa untuk cuci tangan, bisa untuk antiseptik, bisa untuk pupuk, ya, bisa untuk ngepel lantai. Dari mana? Dari kulit-kulit buah-buahan. Artinya sekarang itu dengan ini salah satu anggota Bapak ya Pak ya? Ya, ini salah satu anggota. Bahkan ini produk biowash ini kemarin kami ikutkan inovasi daerah dan alhamdulillah dia jadi juara 1. Untuk Sumsel. Untuk Sumsel. Dari untuk Sumsel dia dapat juara 1 dari produk biowash ini, sangat bagus sekali ke mereka, dan ini kan buat mereka lebih memacu. Bukan hanya produk ini, ada juga produk-produk makanan gitu loh ya, makanan. Dari makanan yang khas. Ini kan kaya ya Pak ya, kaya bahan-bahan yang bisa diolah menjadi kuliner. Makanan jadul aja, kemarin kita ada pameran makanan jadul kan dari pemerintah provinsi. Yang di Gandus sama yang di ini kemarin itu yang di di Merdeka, di rumah tekstil itu kan dari Ibu Gubernur. Itu kan makanan-makanan jadul yang dipamerkan di situ, makanan zaman dulu. Nah, itu buat teman-teman juga kan jadi mengimprovisasi bahan-bahannya gitu. Bisa kelihatan kekinian, Pak ya. Malah ya kekinian, makanan jadul tapi kekinian. Nah, ini jadi kuliner, saya setuju sependapat Pak Midi bahwa ini menjadi salah satu memang yang bisa tetap mereka survive. Nah, tinggal itu tadi kebersihannya. Jadi jangan sampai mereka buat produknya sembarangan gitu kan. Itu salah satunya. Oke, terima kasih Pak Ruda. Ya.
kita kasih kesempatan kepada peserta yang ada di Zoom. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ayo, hands, tangannya diangkat kalau ingin bicara boleh. Mumpung loh ada Pak Amidi dan Pak Rude yang bisa sharing ya pengalaman buat teman-teman semua. Kalau malu juga boleh chat, ya Yud. Nah, boleh chat di Zoom kalau tuh ada yang bertanya. Oke. Kita lihat dulu siapa. Ya. Oke, ini ada pertanyaan Pak. Kita lihat dulu, kita baca. Dari siapa nih? Ada namanya enggak? Pak Beni. Oh, dari Saudara Beni. Izin bertanya dengan Pak Amidi, Pak, bagaimana peluang pelaku UMKM di Sumsel ini untuk go ekspor? Adakah penyebab faktor UMKM sulit go ekspor? Terus sektor bisnis apa yang diterima pasar ekspor? Nanti bisa dijawab juga oleh Pak Ruda. Oh, ini Pak Amidi dulu boleh. Ya, baik, sebetulnya semua produk ini Pak Ismail berpeluang untuk go ekspor. Ya. Seperti kata Pak Ruda tadi ya, bahwa yang penting bagaimana IEKM atau UMKM ini memenuhi syarat ekspor, apapun bentuknya, termasuk seperti yang dibuat oleh kawan-kawan UMKM ini, ini sebetulnya bisa di-upgrade lagi, bisa kalau memenuhi syarat ekspor ini bisa sekali. Nah, hanya barangkali yang terkendala itu adalah syarat-syarat, beberapa syarat yang tidak bisa terpenuhi. Misalnya kadang-kadang go labeling, sudah itu ramah lingkungan, sudah itu higienis, sudah itu kemasannya. Kadang-kadang kita, Pak Rudai, kadang-kadang kita nggak standar kemasan, Pak Isma. Nah, contoh aja, pempek itu kan nggak punya kemasan, nggak punya, padahal itu luar biasa kalau diekspor. Nah, karena nggak punya kemasan, kita nggak bisa menempel ingredient atau bahan-bahan yang terbuat dari pempek apa, nggak tahu orang. Padahal kalau ekspor, orang mau standar. Standar itu minimal bahan yang mau dimakan orang itu dia tahu terbuat dari bahan apa, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia tidak ada kemasan, kan nggak ada expirednya, tidak ada izin dari Departemen Kesehatannya, tidak bisa ditulis di situ. Nah, jadi kalau kita Palembang itu sekaligus menjawab apa kendalanya nah, kalau di Palembang kita terbiasa aja minum cuka dengan pempek, kan kita nggak tahu apa cuka itu sudah 3 bulan, dan atau pempeknya mungkin sudah 1 minggu dalam kulkas, nggak tahu. Nah, mamang sepeda. Mamang sepeda. Nah, jadi kalau mau ekspor, syaratnya harus terpenuhi dulu. Itu jadi artinya, saya ulangi lagi, semua produk, baik produk UMKM maupun produk perusahaan-perusahaan besar dan menengah, itu punya peluang ekspor apabila memenuhi syarat ekspor. Itu saja. Nah, yang kedua, yang menjadi titik sentral kita, kadang-kadang kendala UMKM ini, Pak Rudai, bahwa untung saja ada pandemi ini, jadi mereka punya kreativitas. Nah, sebelumnya mereka itu kan cepat puas. Begitu mereka produksi pempek terus setiap hari rutin, tidak pernah ada inovasi. Begitu mereka produksi misalnya katakanlah pencuci atau pengharum, terus produksi itu aja, dia nggak ada inovasi. Nah, sekarang ini karena ada pandemi, dia didorong untuk berinovasi. Nah, berinovasi. Sekarang ini barangkali parfum untuk mobil, parfum untuk ruangan sudah nggak perlu dibeli dalam bentuk seperti ini lagi, bisa dalam bentuk botol kecil, bisa dalam bentuk kemasan plastik. Itu kan kreativitas. Nah, tinggal bagaimana peluang-peluang pasar di negara tujuan yang akan kita jual itu kita harus pelajari. Misalnya seperti cabai itu kalau kita mau ekspor kan ada standarnya, ukurannya, panjangnya. Nah, ini Bang Pak Ruda. Ini yang barangkali PR kawan-kawan pelaku usaha ini untuk bisa go ekspor atau bisa melakukan ekspor. Petaninya kalau bicara cabai, Pak ya, petaninya. Iya, petaninya. Nah, ini barangkali. Nah, mungkin Pak Ruda bisa menambahkan. Jadi ya kalau yang terakhir saya tambahin itu memang standar. Di situlah memang yang harus kita terapkan, dan tadi juga sudah sampaikan standarisasi dari teman-teman UMKM kadang-kadang tidak standar. Tapi dengan adanya untuk peluang ekspor, asal produknya sudah terstandar gitu kan, minimal standar nasional Indonesia lah kalau SND kalau untuk produk-produk yang umumnya ya. Tapi kalau memang kita sudah punya standar, insya Allah bisa, gitu kan? Itu satu. Nah, menyambung tadi pempek, Pak. Sebenarnya teman-teman di Kota Palembang ini sudah membuat kemasan pempek yang cukup bagus-bagus. Salah satunya di vakum, dan ada teknologi baru lagi, teknologi namanya retort. Teknologi retort itu, jadi dia
yang dari Dinas Balitbang juga kemarin itu. Jadi mereka tuh pempek ataupun makanan bukan pempek. Jadi sekarang ini ada pempek, ada yang saya dengar itu pindang. Ini pindang itu untuk dibuat dikalengkan, pempek juga dibuat teknologi ritot. Ritot itu dengan tekanan, dan dengan suhu tertentu menjadikan pempek tersebut bisa tahan lebih lama di suhu ruang. Kan kita kan kadang-kadang kalau ngirim produk-produk fresh kayak gitu, kendalanya adalah dia harus disimpan di ruangan lemari es pendingin yang sekian derajat itunya kan. Nah, dengan teknologi ritot ini tadi barang-barang ini tadi bisa tahan lama di suhu ruang. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Ada itu ya, Pak, ya? Sudah di Palembang sudah mulai banyak, ada mulai salah satunya dari Asosiasi Pempek dia sudah mempelopori aspek itu untuk teknologi ritot tadi. Mereka membuat jadi pempek itu bisa dikirim kemanapun dengan kemasan biasa gitu loh. Nah, itu salah satu. Jadi improvisasi dari pemerintah. Vakum mungkin lebih ini ya, Pak, ya? Kalau vakum berapa awet itu, Pak? Di vakum kan dia biasanya, vakum itu kan cuma memanfaatkan udara. Habis dari vakum harus kan tetap di lemari es. Di lemari es dibekukan. Nah, harus dibekukan. Nah, dengan ritot itu dia tidak perlu dibekukan. Sama, jadi mau dimakan tinggal ditaruh di microwave atau apa, selesai, kita tinggal langsung makan. Itu teknologi itu makanan itu. Jadi istinya bisa kita improvisasikan. Kalau produk-produk yang umumnya ya seperti Bapak bilang tadi, standarisasi dari negara yang akan kita kirim itu apa? Itu yang harus kita ketahui. Nah, tapi UMKM kan tidak punya akses ke sana. Nah, di sinilah peran pemerintah bisa membantu untuk teman-teman kita ini tadi, mungkin Departemen Perdagangan atau Departemen Luar Negeri gitu kan. Oh, Amerika nih butuh apa, standarnya seperti apa, berapa banyak. Nah, ini yang disampaikan dari mereka ke teman-teman UMKM. Jadi UMKM bisa menyiapkan standarnya nanti. Jadi waktu dikurasi, mereka produknya sudah cukup standar. Ada salah satu produk teman kami yang sudah dikurasi oleh, mungkin pernah dengar, maaf sebut merek ya, di Uniqlo. Dia masuk produknya di situ. Beberapa teman-teman UMKM kita. Iya, di Uniqlo. Itu kan pasar luar negeri yang memang benar-benar itu sudah terstandar. Di Tarung Sandang kan, Pak? Sandang ya, Tarung Sandang. Kita mensupport apanya? Teman-teman anggota kami ada masuk, dia buat tas dari juntutan. Ada yang buat macam-macam lah. Nah, ada beberapa saya nggak hafal produknya. Tapi udah masuk ke pasar Uniqlo itu. Jadi Korea ya, Pak, ya? Korea kan Uniqlo. Iya, bisa dibayangin berarti ini kan sebenarnya sudah ada pasar terbuka. Akses itu sudah dibuka. Ya, tinggal kita, teman-teman kita dan pemerintah juga membantu pendampingan, mungkin dari sisi biaya atau dari sisi-sisi yang lain gitu. Gitu. Nah, itu tadi kepada Pak Beni ya, mungkin bisa menjawab penasarannya ya, terus kenapa ekspor UMKM kita itu susah untuk ekspor dan sebagainya. Mungkin boleh ada satu lagi kami kasih kesempatan untuk yang mau bertanya. Ayo. Kalau malu boleh chat lagi atau langsung ngomong biar dilihat Pak Amidi dan Pak Ruda. Oke, Pak, sambil kita menunggu ada pertanyaan lagi nih, Pak, buat Pak Ruda. Pak Ruda kan adalah juga ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ya, Pak, ya, untuk wilayah Sumsel. Nah, seperti apa sih, Pak, sektor pariwisata kita? Dan kayaknya nih kalau kita lihat tahun baru kemarin tuh orang udah pada liburan gitu ya, Pak, ya. Nah, ini seperti apa nih tahun 2022 di sektor pariwisata, Pak? Oke, khusus Sumatera Selatan saya lihat gebiarnya ya untuk mau ke pariwisata itu dari pemerintah, dari lokal hero-nya, dari semua yang di daerah itu memang mereka support semua gitu loh. Karena apa ya, kita ini sudah patik, kalau seperti Bapak tadi 2 tahun sekolah nggak masuk sekolah itu kan udah patik. Nah, mereka ini juga sudah patik nggak liburan-liburan, walaupun mau liburan sekarang mikir gitu kan. Tapi tentunya siapa yang mau liburan juga sekarang ini terkendala adalah sekarang perputaran uang sedikit. Nah, tapi dengan mereka sudah mempersiapkan tempat-tempat liburan yang bagus, tertata rapi, kita sudah punya juga tuh, mungkin sudah pernah dengar Lambiru, itu sungai Sekanak yang sudah sudah dibuat dirapi, dicantikkan gitu kan, dan teman-teman bisa selfie di sana. Itu sudah salah satu. Tinggal tugas kita bagaimana memeliharanya gitu loh. Memelihara bukan memelihara sungainya, di sekitar sungainya juga dengan mungkin fasilitas penambahannya, mungkin parkirnya bagaimana, sehingga masyarakat yang datang ke sana itu bisa nyaman. Yang satu yang perlu diperhatikan mungkin MCK. Mungkin yang orang kan kalau pas sudah kebelet bingung mau
pipis di mana mau dia kan, nah itu yang juga harus diperhatikan. Masih bingung mencari. Jadi nanti pemerintah sudah membantu, nah kita tinggal masyarakat dan teman-teman itu bagaimana memanfaatkannya dengan menjaganya, merawatnya gitu kan nanti ke depannya seperti itu. Jadi Pak Ruda lebih mendorong pariwisatanya di wilayah Sumsel aja dulu ya Pak ya. Ya karena pandemi ya kalau bisa, bukan kalau bisa ya, memang dampak dari pandemi ini orang juga mau bepergian itu kan agak berat. Takut-takut. Satu dari takut-takut, yang kedua biaya jadi double. Karena apa? Kalau kita keluar negeri, balik ke Indonesia kita harus karantina dulu lagi. Karantinanya sudah sama selama kita di luar negeri juga. Biayanya juga 5 hari Pak, dulu 10 hari. Ya, nah makanya itu hal-hal yang harus dikeluarkan oleh mereka kan tambahan biaya. Nah sekarang dengan pariwisata lokal dari turis-turis lokal itu kan tidak jadi separah itu. Kita pergi dari sini ke Lampung, ke Padang, ke Bengkulu, atau orang dari mereka ke Palembang itu kan lebih nyaman gitu loh. Tinggal fasilitas lokal kita, tempat parkirnya disiapkan, mungkin MCK, dan parkirnya juga yang ini kemarin aku heboh baru beberapa hari ini ribut masalah parkir di PKB. Saya juga bingung nih ribut pakai rupanya ya karena tidak ada ketentuan gitu kan. Nah itu yang harus dibicarakan sama-sama. Persoalan yang belum sampai sekarang masih ini. Habis dirazia udah normal balik lagi Pak. Ya kan kami kan tidak punya kekuatan di situ kan, tapi kita bersama-sama yuk kalau mau mengajukan pariwisata Sumsel yuk kita majukan sama-sama gitu loh. Ini peran kita semua, bukan peran 1-2 orang atau satu asosiasi gitu. Oke. Ya, kita udah hampir memasuki penghujung acara kita. Saya terakhir kepada Pak Amidi nih Pak. Terakhir, apa yang mungkin punya saran, stimulus apa yang perlu diberikan pemerintah untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Pak? Baik, yang pertama seperti kata Pak Ruda tadi bahwa UMKM atau IMKM ini harus difasilitasi dari sisi aspek teknologinya, sentuhan teknologinya. Kan karena baru 40% UMKM ini yang mengakses teknologi. Padahal peluang bisnis online itu luar biasa sekarang ini Pak, benar, luar biasa. Ibu rumah tangganya bisa melakukan bisnis online. Nah, tapi kalau dia nggak ada medianya kan nggak bisa melaksanakan. Nah makanya pemerintah dalam hal ini barangkali pihak terkait harus membantu nih Pak Ruda dari sisi aspek teknologinya. Itu yang pertama. Wifi gratis. Iya, itu yang pertama. Wifi aja berapa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi mereka sendiri, dari sisi pelaku usaha kecil atau UMKM itu sendiri. Nah mereka harus kreatif, seperti kata Pak Ruda tadi kan kreatif membaca atau memakan peluang pasar yang sekarang ini sedang terbuka luas, harus kreatif. Yang tadi misalnya makanan tradisional bisa disulap jadi modern, walau namanya tetap tradisional. Nah, ini barangkali kayak keju, Pak. Nah, misalkan kayak sosis. Nah, kemudian yang ketiga, sentuhan-sentuhan promosi ini masih perlu ini. Jangan sampai kita kalah dengan perusahaan-perusahaan yang sudah eksis. Misalnya kita lihat saja misalnya ketika kita membuka Google belum sampai tujuan sudah ada iklan. Nah, kenapa tidak usaha kecil juga bisa melakukan itu misalnya kan? Nah, seperti bisa kalau mau belajar gitu. Secara gratis bisa, tapi yang berbayar juga. Nah, bisa. Itu saya sampaikan tadi. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat dari konsumen sendiri Nah, konsumen sendiri harus menghargai lah yang namanya produk-produk lokal Nah, produk-produk dalam negeri ini kan jangan sampai cuma slogan saja. Nah, misalnya begini, kita rapat misalnya Pak Ruda, itu yang tersedia kuenya itu bukan made in lokal. Padahal lokal banyak sekali tersedia dan enak-enak, malah higienis sehat. Nah, mungkin Pak Isma bisa lihat kalau kita antri misalnya makanan cepat saji dengan antri gado-gado mana yang lebih ramai. Kan kelihatan itu. Padahal kan gado-gado kan sehat, luar biasa. Burgo kan sehat dari ikan, dari beras, tapi itulah faktanya. Harus kita berikan sentuhan-sentuhan promosi ini barangkali. Apa mungkin perlu pelayannya mungkin perlu artis misalnya. Nah, ini terus kembali tapi tidak juga Pak. Jadi kalau memang sekarang ini teman-teman UMKM itu kan keterbatasan modal Pak. Kalau kita di sini, nah di sinilah yang kadang-kadang kita juga susah juga serba salah kan. Pemerintah kadang-kadang mesen dari
si pemain besar tadi itu bisa bayarnya 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Nah, sementara kita UMKM kan nggak bisa, Pak. Nah, itu yang jadi problem kita, bagaimana kita membantu mereka gitu kan. Nah, mungkin dengan kredit kur yang dicanangkan oleh pemerintah itu tadi gitu kan, itu banyak yang bisa diinikan. Nah, ini tadi akses perbankan juga. Nah, akses perbankan juga mereka harus diterobos ini, baik dari sisi mereka sendiri maupun dari sisi pemerintah. Nah, sekarang ini memang sudah ada kur, Pak Udunai. Nah, tapi tidak sebuah UMKM bisa menyentuhnya, bisa dapat. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Dipermudah lagi lah, dipermudah terus. Nah, itu barangkali. Kemudian yang terakhir, yang tidak pentingnya adalah sikap mental pelaku usaha itu sendiri, sikap mental konsumen, sikap mental dari sisi penguasa atau pihak yang berkompeten. Nah, itu harus dipersamakan. Kunci kata kuncinya komitmen. Nah, kalau sikap mental sudah kita tunjuk dengan komitmen, mudah-mudahan ekonomi kita akan terus dan cepat sekali bangkit. Itu saja Bang. Insya Allah, amin. Oke, Pak Ruda, mungkin ada pesan-pesan buat para pelaku UMKM dan IKM. Tetap semangat, Mbak. Itu aja, improvisasi dan tetap semangat, karena peluang pasar tuh masih terbuka luas, masih ada terbuka, tinggal kita bagaimana kita untuk menggapainya. Pasar terbuka luas ya, tetap semangat. Jadi bagaimana caranya ya kita itu. Kemudian ya ikutlah asosiasi atau asosiasi manapun bergabung untuk melihat dan menambah jaringan. Nambah jaringan. Jadi bukan karena kita ikut satu asosiasi itu buat ngumpul saja, nambah jaringan, bertukar pikiran, bertambah wawasan kita di situ gitu, Mbak. Jadi teman-teman kan banyak ikut grup A, grup B, grup C, segala macam banyak grup gitu kan. Saya aja membina ada mungkin 10 grup gitu kan. Nah, di situ kami selalu mengedukasi mereka. Nah, edukasi yang kalau akses perbankan tadi, karena saya sering berhubungan dengan perbankan, akhirnya saya juga mengedukasi mereka untuk membuat laporan keuangan. Itu yang dibutuhkan oleh bank, karena pada saat bank menyalurkan kredit, mereka akan melihat bagaimana laporan keuangannya. Nah, dari sekarang mereka itu, Pak, kami tidak ngerti. Enggak apa-apa, cari-cari aja. Kamu beli barang berapa, jual berapa, harga berapa, nanti kamu cari aja. Itu aja kamu kasihin sama orang bank. Orang bank paham kok, gitu. Tapi kalau memang mengerti, banyak program-program gratisan dari Bank Indonesia pun mengeluarkan program si Apik kalau nggak salah, dia itu bisa banyak gitu loh. Jadi hal ini kan sebenarnya teman-teman UMKM memang kalau bisa nambah waktu untuk belajar itu tadi. Ya, kembali UMKM ini dia yang belanjanya, dia yang modalnya, dia yang masaknya, dia yang jualannya. Kadang-kadang kan mereka nggak sempat lagi. Kalau mengambil dari Bapak tadi, Pak Amini tadi, cobalah mereka tuh fokusnya jualan saja, nanti untuk promosinya di sini manfaatkan orang lain. Keuangan mungkin carilah orang lain juga gitu loh. Nah, jadi mereka kan nanti bisa belajar di situ. Itu mungkin jadi membuat kita UMKM bisa naik kelas. Itu aja saran kami. Terima kasih Pak Hamidi dan Pak Ruda. Terima kasih buat adik-adik dan teman-teman yang ada di Zoom yang telah mengikuti dari awal, juga kepada para netizen yang telah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Semangat kita, optimisme kita menghadapi tahun 2022 dengan semangat, dan supaya ekonomi kita bangkit ya, tetap jaga protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa di live talk virtual Sumsel Virtual Fest di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.